Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Haratua Tiur Maria dan selamat pagi kepada teman-teman sekalian. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang teori konstruktivisme Piaget, di mana kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Laras Prameswari dengan NIM F105120137. Dan kedua, Cindy Octaviana Marlit dengan NIM F105120138. Dan yang ketiga, Sulastri dengan NIM F105120139. Dan yang terakhir, Fidelis Barakat Pagau dengan NIM F105120144. Pada presentasi ini, terdapat 6 poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama, sejarah filsafat konstruktivisme. Yang kedua, pengertian. Yang ketiga, pembelajaran konstruktivis. Dan yang keempat, konsep belajar konstruktivisme Jean Piaget. Yang kelima, kelebihan. Dan keenam, kelemahan. Poin yang pertama akan dibacakan oleh Cindy. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini yang pertama yaitu sejarah filsafat konstruktivisme. Menurut von Glaersford 1988, pengertian konstruktif kognitif muncul pada abad ini dalam tulisan Mark Baldwin yang secara luas diperdalam dan disebarkan oleh Jean Piaget II. Namun bila ditelusuri dengan mendalam, gagasan pokok konstruktivisme dimulai oleh Giambattista Vico, seorang epistemolog dari Italia. Pada tahun 1740, Vico dalam De Antiquissima Italorum Sapientia mengungkapkan filsafatnya dengan berkata, Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaan. Dia menjelaskan bahwa mengetahui berarti mengetahui bagaimana membuat sesuatu. Ini berarti dikatakan seseorang telah mempunyai pengetahuan ketika seseorang tersebut telah mampu menjelaskan kembali unsur-unsur yang ada dalam membentuk sesuatu itu. Menurut Vico, hanya Tuhan sajalah yang dapat mengerti alam raya karena dia tahu bagaimana cara membuatnya dan dari apa diciptakan. Sementara orang hanya tahu setelah dikonstruksinya. Bagi Vico, pengetahuan selalu menunjuk pada struktur konsep yang dibentuk. Ini berbeda dengan kaum empiris yang melihat bagai pengetahuan hanya dari segi luarnya saja. Perkembangan konstruktivisme dalam belajar juga tidak terlepas dari usaha keras Jean Piagetin dan Vygotsky. Kedua tokoh ini menekankan bahwa perubahan kognitif ke arah perkembangan terjadi ketika konsep-konsep yang sebelumnya sudah ada mulai bergeser karena ada sebuah informasi baru yang diterima melalui proses ketidakseimbangan. Yang B, pengertian. Konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita itu adalah konstruksi bentukan kita sendiri. Sehingga pengetahuan tidak dapat dipindah dari orang ke orang lain, melainkan usaha seseorang untuk mencari pengetahuannya sendiri. Orang membentuk pengetahuannya sendiri lewat interaksi pada diri sendiri maupun dengan lingkungan sekitar. Konstruktivistik memandang bahwa pengetahuan adalah tidak objektif, bersifat temporer, selalu berubah-ubah dan tidak menentu. Teori Jean Piaget menjelaskan bagaimana proses pengetahuan seseorang dalam teori perkembangan intelektual, sehingga anak mampu beradaptasi dan mengorganisasi lingkungan sekitar. Piaget sendiri menyatakan bahwa teori pengetahuan itu pada dasarnya adalah teori adaptasi ke dalam suatu realitas, seperti organisme beradaptasi ke dalam lingkungannya. Suparno 1997-30. Teori konstruktivisme Jean Piaget tidak terlepas dari gurunya Giambattista Vico.
yang menyebut Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah Tuhan dari segala ciptaan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, penjelasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Fidelis. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Cindy. Terjadi suatu tahapan untuk menjelaskan proses seseorang mencapai pengertian. Pikiran anak mempunyai struktur atau skema yang selalu berubah untuk beradaptasi dan mengkoordinasi dengan alam sekitarnya. Skema bukanlah benda nyata yang dapat dilihat, melainkan suatu rangkaian proses dalam sistem kesadaran orang. Pernyataan tersebut oleh Jean Piaget. Pembelajaran konstrukturistik. Secara etimologi, konstruktivisme mempunyai akar yaitu konstruktif, yang dalam bahasa Inggris konstruktif artinya yang membangun. Sedangkan dalam kamus ilmiah berarti kehidupan merancang dan membangun. Konstruktivistik adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Pembelajaran konstruktivisme adalah pembelajaran yang berfokus pada peserta didik sebagai pusat dalam proses pembelajaran. Pembelajaran ini disajikan agar supaya lebih merangsang dan memberi peluang kepada peserta didik untuk berpikir inovatif dan mengembangkan potensinya secara optimal. Jadi, pembelajaran konstruktivistik adalah proses pembelajaran yang aktif dalam membangun pengetahuan, karena pengetahuan tidak bisa interpretasi secara individual dengan bantuan lingkungan, dan pembelajarannya berpusat kepada siswa. Konsep belajar konstruktivisme Jean Piaget. Dalam pandangan konstruktivisme, pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman, dan pengetahuan yang diterima oleh seseorang merupakan proses pembinaan diri dan pemaknaan, bukan internalisasi makna dari luar. Pemahaman semakin mendalam dan berkembang jika selalu diasah dengan pengalaman yang baru. Menurut Piaget, manusia mempunyai struktur pengetahuan dalam otaknya, seperti kotak-kotak yang mempunyai makna di setiap ruangan. Pengalaman yang sama bagi seseorang akan dimaknai berbeda oleh masing-masing individu dan disimpan dalam kotak yang berbeda. Setiap pengetahuan yang baru akan dihubung-hubungkan dengan pengetahuan yang telah terstruktur dalam otak. Oleh karena itu, pada saat belajar, menurut Piaget sebenarnya telah terjadi dua proses dalam dirinya, yaitu proses organisasi informasi dan proses adaptasi. Proses organisasi adalah proses otak ketika menghubungkan pengetahuan baru dengan struktur pengetahuan yang disimpan dalam otak. Melalui proses inilah manusia dapat memahami pengetahuan yang baru yang didapatkan dengan menyesuaikan informasi tersebut dengan struktur pengetahuan yang dimilikinya, sehingga manusia dapat mengasimilasi dan mengakomodasi informasi tersebut. Penjelasan dari saya serahkan kepada moderator. Baik, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Sulastri. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan yang dari Saudara Fidel. Proses adaptasi berisi dua kegiatan. Pertama, menggabungkan atau menginteraksikan struktur pengetahuan dengan pengetahuan yang baru, atau disebut asimilasi. Kedua, penggunaan struktur pengetahuan yang telah dimiliki dengan struktur pengetahuan yang baru, sehingga akan terjadi keseimbangan equilibrium. Dalam proses adaptasi ini, Piaget mengemukakan 4 konsep dasar, yaitu skemata, asimilasi, akomodasi, dan keseimbangan. Yang pertama, skemata. Manusia cenderung mengorganisasikan tingkah laku atau pikiran
harus memiliki struktur yaitu skemata yang berfungsi melakukan adaptasi dengan lingkungan dan menata lingkungan itu secara intelektual. Seorang anak yang baru lahir punya sendiri skema yang dalam perkembangan kemudian menjadi lebih umum, lebih terperinci, dan lebih lengkap. 14. Secara sederhana, skemata dapat dipandang sebagai kumpulan konsep atau kategori yang digunakan individu ketika ia berinteraksi dengan lingkungan. Skemata ini senantiasa berkembang. Artinya, ketika kecil, seorang anak hanya memiliki beberapa skemata saja. Tetapi setelah beranjak dewasa, skemata secara berlangsung angsur bertambah banyak, luas, beraneka ragam, dan kompleks. Kedua, asimilasi. Menurut proses kognitif dan penyerapan pengalaman baru ketika seseorang memadukan stimulus dan persepsi ke dalam skemata atau perilaku yang sudah ada. Asimilasi pada dasarnya tidak mengubah skemata, tetapi pengetahuan atau memungkinkan pertumbuhan skemata. Asimilasi adalah proses kognitif individu dalam usahanya mengadaptasikan diri dengan lingkungan dan terjadi secara kontinu berlangsung terus-menerus dalam perkembangan kehidupan intelektual anak. 3. Akomodasi merupakan suatu proses kognitif yang berlangsung sesuai dengan pengalaman baru. Proses kognitif tersebut berhasil terbentuk skemata baru dan berubahnya skemata lama. Sebelum terjadi akomodasi, ketika anak menerima simulasi yang baru, struktur mentalnya menjadi goyah dan disebut tidak stabil. Bersama terjadinya proses akomodasi, maka struktur mental tersebut menjadi stabil lagi. Proses asimilasi dan akumulasi terjadi terus-menerus dan menjadikan skemata manusia berkembang bersama dengan waktu dan tambahnya pengalaman. Yang keempat, keseimbangan atau equilibrium. Dalam proses adaptasi terdapat lingkungan individu berusaha untuk mencapai struktur mental atau skemata yang stabil. Stabil dalam artinya adalah keseimbangan antara proses asimilasi dan proses akomodasi. Adanya keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi sehingga efisiensi interaksi antara anak yang sedang berkembang dengan lingkungan dapat dicapai dan terjamin. Sekian penjelasan dari saya balikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Sulastri, yaitu kelebihan. 1. Pembelajar selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai dengan dirinya. Yang kedua, menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Yang ketiga, memperkuat perolehan pengetahuan yang baru bagi pembelajar. Pembelajar mampu menafsirkan realitas-realitas ganda. Pembelajar menjadi mampu dengan lebih baik menghadapi situasi kehidupan nyata. Jika seorang pembelajar bisa menyelesaikan masalah, mereka mungkin menggunakan pengetahuan yang mereka punya dengan lebih baik bagi sebuah situasi baru. Siswa diajak untuk memahami dan menafsirkan kenyataan dan pengalaman yang berbeda. Ia akan lebih mampu untuk mengatasi masalah dalam kehidupan nyata. Contoh, bila siswa dapat menyelesaikan masalah dengan berbagai cara, siswa akan terlatih untuk dapat menerapkannya dalam situasi yang berbeda atau yang baru. Kelemahan. Dalam sebuah situasi di mana kesesuaian adalah pemikiran dan aksi esensial yang berbeda, mungkin menyebabkan masalah. Dalam keadaan di mana kesepakatan sangat diutamakan, pemikiran dan tindakan terbuka dapat menimbulkan masalah. Contoh, mengikuti aturan sekolah tidak dapat ditawar dan didiskusikan agar peraturannya dibuat berbeda bagi sekelompok siswa tertentu. Mungkin hal itu merupakan gagasan yang konstruktif, tetapi akan sulit untuk dilaksanakan. Baik, di sini ada daftar pustaka yang berisikan sumber-sumber yang kami dapatkan untuk materi yang kami bahas.
Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata yang kami ucapkan. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.